Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat kali ini semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 140 dan 141. Tema dari ayat ini adalah setelah Allah membantah kebohongan Yahudi dan Nasrani tentang nabi-nabi terdahulu, Allah juga mensifati mereka yang menyembunyikan kebenaran itu dengan orang yang paling zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah atau persaksian dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian lakukan. Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa Tsumma ankara ta'ala alaihim fi da'wahum anna Ibrahima wa man dzukira ba'dahu minal anbiya'i wal asbati kanu ala millatihim imma al-yahudiyah wa imma an-nasraniyah. Kemudian Allah Ta'ala mengingkari pengakuan mereka bahwasanya Ibrahim serta para nabi yang disebutkan sesudahnya al-asbat menganut agama atau millah mereka, baik agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, hal antum a'lamu bidayanatim amillah wa qad syahidallahu lahum bimillatil islami wa bara'hum minal yahudiyyati wan nasraniyah. Apakah kalian lebih mengetahui agama mereka ataukah Allah yang maha mengetahui? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadi saksi terhadap rasul-rasul itu dan atas keislaman mereka.
dan terbebasnya mereka dari agama Yahudi dan agama Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau menambahkan penjelasan tentang ayat di atas, taqrirun wa tawbikhun fid di'aihim bi annahum kanu hudan aw nasara. Firman Allah ini merupakan penegasan sekaligus merupakan taubih atau cemoohan atas pengakuan mereka di mana mereka mengaku sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faradallahu alaihim bi annahu alamu bihim minkum. Ai lam yakunu hudan wala nasara. Allah kemudian mengemukakan bantahan terhadap mereka dengan mengatakan bahwa Allah lebih tahu tentang mereka daripada kalian. Maksudnya mereka bukanlah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat di atas lebih ditegaskan lagi oleh Allah dengan kalimat pada ayat berikutnya dengan menyebut apa yang mereka lakukan sebagai tindak kezaliman. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah atau persaksian dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Saffatut Tafasir menjelaskan, la ahada azlamu mimman akhfa wa katama mashtamalat alaihi ayatut Taurat wal Injil minal bisyarati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan apa yang terkandung di dalam Taurat atau Injil. Di dalamnya terdapat kabar gembira kedatangan tentang utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada azlamu mimman katama ma akhbar al-bari anhu min annal anbiya al-kirama kanu 'alal Islam. Atau ayat ini juga bermakna tidak seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan apa yang diberitakan Allah mengenai nabi yang mulia, sedangkan mereka adalah menganut Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam ayat yang ke-141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan, karraraha li'annaha tadammanat ma'nat tahdid wa takhwif. Ayat ini kembali Allah ulang sebab mengandung tahdid wa takhwif. Dia mengandung makna ancaman dan menakut-nakuti. Idza kana ulaikal anbiya ala fadlihim wa jalali qadrahum yujazuna bi kasbihim fa antum ahra. Ayat ini bermakna bahwa para nabi itu berdasarkan keutamaan dan keagungan mereka akan dibalas sesuai dengan usaha mereka. Maka kalian pun akan mendapatkan balasan yang baik sesuai dengan upaya kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna daripada surat Al-Baqarah ayat 140 dan 141. Bahwa janganlah kita umat Islam memiliki sifat seperti Yahudi atau Nasrani,
berkata bohong atas nabi-nabi terdahulu, dan menyembunyikan kebenaran dari kitab yang ada pada mereka, baik Taurat maupun Injil. Kita sebagai umat Islam, terlebih para ulama dan asatidz, harus menyampaikan seluruh isi Al-Quran ini kepada umat, menerangkan kepada mereka bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak akan pernah sempurna tercapai kecuali kita mengamalkan seluruh daripada ajaran Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini. Mulai dari masalah akidah atau tauhid, masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah politik, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Semoga sebelum akhir hayat kita, Allah memberikan waktu bagi kita untuk semaksimal mungkin menggali pesan-pesan dari Al-Quran ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.